Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat kan semuanya? Alhamdulillah kalau begitu. Materi minggu sebelumnya mengenai membiasakan perilaku terpuji. Apakah teman-teman sudah mengerti? Ya, Alhamdulillah kalau sudah mengerti. Terkait materi sebelumnya, apakah ada yang ditanyakan? Oke, nggak ada, berarti sudah paham ya semuanya. Alhamdulillah. Nah, sebelum kelas dimulai, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan belajar mengenai menghindari pergaulan bebas, terutama perbuatan zina. Nah, teman-teman apakah sudah tahu arti dari pergaulan bebas? Ya, silakan. Nah, jadi di sini pergaulan bebas itu yang dimaksud ialah pergaulan yang tidak dibatasi oleh aturan agama ataupun aturan sosial seperti itu. Kata zina sendiri berasal dari kata zana yazni, yang artinya hubungan persetubuhan antara perempuan dan laki-laki yang sudah balik. Tentunya perempuan yang sudah menstruasi, laki-laki yang sudah mengalami mimpi basah, di luar adanya pernikahan yang sah. Lantas bagaimana hukum dari zina itu sendiri? Nah, jadi semua ulama, semua kiai itu sepakat bahwasanya zina itu termasuk perbuatan yang haram. Allah sendiri telah berfirman dalam Quran surah Al-Isra ayat 32. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Yang artinya, dan janganlah kamu mendekati zina karena sungguh zina adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Di sini Allah telah menegaskan bahwa dalam Quran surah Isra ayat 32 adanya larangan bahwasanya tidak diperbolehkan untuk mendekati zina, apalagi melakukannya. Kemudian dalam ayat ini ditegaskan bahwa zina itu suatu perbuatan yang sangat keji, sangatlah buruk. Jadi kita tidak boleh mendekati bahkan melakukan zina. Allah sendiri bersabda bahwasanya apabila kita melakukan perbuatan zina itu sama saja kita merendahkan harkat martabat diri kita sendiri, harkat kehormatan kita, kehormatan keluarga kita akan rendah akibat kita melakukan perbuatan zina. Nah, ada kitab judulnya Kitab Al-Jami karangan Imam Suyuti, bahwasanya perbuatan zina ini akan mengakibatkan 6 dampak. 3 dampak di dunia dan 3 dampak lagi kelak dibalaskan ketika di akhirat. Nah, apa saja 3 dampak yang dirasakan manusia apabila melakukan perbuatan zina ketika di dunia? Yang pertama, perbuatan zina ini akan menghilangkan wibawa dari seseorang, wibawa dari seorang laki-laki maupun perempuan. Apakah teman-teman pernah tahu kalau orang yang melakukan zina akan dipuji-puji oleh masyarakat? Tentu tidak kan? Jadi di sini orang yang melakukan zina pasti akan mendapatkan sanksi sosial dari masyarakat karena telah melakukan perbuatan zina sebelum adanya pernikahan. Karena masyarakat sendiri sangat tidak menyukai perbuatan zina tersebut karena perbuatan itu sendiri akan menghilangkan rasa malu, menghilangkan kehormatan diri sendiri maupun keluarga. Jadi masyarakat di Indonesia terutamanya sangat menentang perbuatan zina seperti ini. Dampak kedua yang akan dirasakan pelaku zina apabila melakukan perzinahan ketika di dunia selanjutnya adalah pelaku zina akan mengalami kemiskinan. Karena di sini baik dari laki-laki maupun perempuan itu selalu mengejar kepuasan biologisnya, kepuasan dari birahinya.
sehingga mereka itu tidak bisa mengontrol. Mereka tidak bisa mengontrol birahinya sendiri dengan lawan jenis. Bahkan ada yang juga tidak bisa mengontrol dirinya sendiri apabila melihat sesama jenis. Jadi mereka itu istilahnya LGBT. Pasti juga kalian pasti mengetahui bahwasanya sekarang ini banyak sekali baik itu perempuan maupun laki-laki itu menawarkan jasa untuk memuaskan birahi dari seseorang. Perbuatan tersebut sangat-sangatlah tercela. Jadi Islam sangat-sangatlah melarang perbuatan seperti itu. Yang ketiga, dampak yang akan dirasakan adalah si pelaku berzina itu akan berkurang umurnya ketika di dunia. Karena apabila pelaku zina melakukan hubungan persetubuhan sebelum adanya pernikahan, pasti mereka akan mendapatkan penyakit kelamin, penyakit seperti HIV, AIDS, seperti itu. Jadi baik sadar maupun tidak sadar pelaku zina, perempuan maupun laki-laki itu pasti sekitar 90% akan mengalami penyakit kelamin, karena mereka itu seringkali berganti-ganti pasangan, melakukan perbuatan yang tidak seharusnya dilakukan sebelum adanya pernikahan. Di sini juga Imam Suyuti mengemukakan 3 dampak lagi yang akan dirasakan oleh pelaku zina ketika di akhirat. Yang pertama adalah dampak yang akan ia rasakan. Yang pertama adalah dosanya akan sangat besar, karena dosa zina ini termasuk perbuatan yang diharamkan dan benar-benar Allah melarangnya. Karena kelak di hari kiamat pasti perbuatan mereka akan dihitung, akan dihisab, dan karena dosa zina ini akan bertambah banyak dosa mereka. Nah, tentunya akan tetap banyak apabila orang yang pernah melakukan zina ini tidak pernah menyesali perbuatannya sebelum ia meninggal. Selanjutnya kelak di neraka pasti mereka akan mendapatkan siksa akan perbuatannya di dunia, karena telah melakukan perbuatan zina yang jelas-jelas dilarang, jelas-jelas tidak diperbolehkan. Orang melakukan perbuatan zina ini yang jelas-jelas diharamkan pasti akan mendapatkan siksa yang sangat berat, siksa yang sangat pedih. Nah, diceritakan juga Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika hendak melakukan Isra Mi'raj, diperlihatkan orang-orang itu disajikan daging-daging yang segar, tapi mereka itu lebih memilih daging-daging yang busuk. Mereka lebih memakan daging-daging yang busuk itu ketimbang daging-daging yang segar. Nah, itu termasuk ibaratnya mereka itu melakukan perzinahan. Ibaratnya tadi mereka disuguhkan yang segar, mereka diberi kesempatan untuk melakukan pernikahan, tapi mereka lebih memilih zina. Jadi ibaratnya seperti itu. Selain itu juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah dilihatkan ada satu kaum yang tubuhnya itu sangat besar, tetapi badannya itu sangat busuk, sangat-sangat menjijikkan. Badannya seperti bau comberan, maaf ya. Lantas kemudian Rasulullah bertanya, siapakah mereka? Kemudian dua malaikat di samping Rasul menjawab, mereka itu para pezina. Mereka itu para pezina laki-laki dan juga perempuan. Nah, jadi di sini orang yang melakukan zina kelak di hari perhitungan pasti akan menimbulkan bau-bau yang sangat tidak sedap, bau yang sangat menjijikkan. Nah, oleh karena itu sebaiknya kita sendiri menjaga pergaulan agar tetap tidak sampai terjerumus akan pergaulan bebas yang menimbulkan perbuatan perzinahan. Kemudian zina sendiri dibagi menjadi dua, yaitu zina muhsan dan zina ghairu muhsan. Zina muhsan ini itu dikategorikan ke dalam orang-orang yang sudah
balik. Jadi perempuan sudah menstruasi, kemudian laki-laki itu sudah mimpi basah. Apa hukumnya? Hukumnya orang yang melakukan zina muhsan, mereka itu akan mendapat hukuman dirajam. Nah, dalam hadis juga disebutkan, dalam hadis Bukhari, dalam hadis Muslim disebutkan, hukuman rajam ini itu dilakukan dengan cara pelaku zina itu dimasukkan ke dalam tanah sampai tanahnya itu sampai ke dada atau sampai ke leher. Kemudian tempat dilakukannya hukuman ini itu di tempat-tempat yang ramai. Jadi tempat dalam pelaksanaan hukuman rajam ini itu tempat yang ramai. Kedua adalah kategori pezina ghairu muhsan. Siapa itu pezina ghairu muhsan? Nah, jadi pezina ini itu pezina yang belum pernah menikah. Jadi mereka tuh masih lajang, belum pernah melakukan pernikahan. Nah, apa hukumannya? Nah, dalam Quran surah An-Nur ayat 2, di sini pezina perempuan dan pezina laki-laki itu hukumannya sama. Mereka masing-masing itu didera, dicambuk sebanyak 100 kali. Jadi orang-orang yang melakukan hukuman tersebut tidak boleh ada rasa kasihan, karena ini adalah hukuman dari Allah, hukum syariat Islam. Juga tempat pelaksanaan hukuman ini juga harus disaksikan oleh sebagian orang yang beriman untuk sebagai pembelajaran bagi mereka, bahwasanya apabila mereka melakukan perbuatan zina, maka mereka akan mendapatkan hukuman seperti itu. Seperti itu, agar ada rasa takut dalam diri mereka agar tidak mendekati perbuatan zina. Mengapa sampai seperti itu? Karena zina dalam pandangan Islam sendiri merupakan perbuatan yang kriminal, yang termasuk dalam hukuman hudud. Sebab di sini hukuman tersebut itu merupakan hak dari Allah, hak Allah. Jadi pelaksanaannya juga tidak sembarangan. Pelaksanaannya dilakukan oleh orang-orang yang berwenang. Misalnya pemimpin, kepala negara, kemudian hakim, kepala daerah yang bisa menentukan pelaksanaan hukuman bagi para pezina. Nah, untuk di Indonesia sendiri itu ada daerah Aceh. Nah, di daerah Aceh sendiri itu diberikan kebebasan oleh presiden untuk melaksanakan hukum sesuai dengan syariat Islam. Jadi hukuman Islam di sana itu berlaku. Misalnya ada seorang pezina laki-laki dan perempuan itu ketahuan melakukan perbuatan perzinahan, maka mereka pasti akan mendapatkan hukuman yang mana sesuai dengan syariat Islam. Mereka akan dicambuk, mereka akan dijerah apabila benar-benar melakukan perbuatan tersebut dan diketahui oleh saksi. Nah, sebelum memutuskan pezina itu benar-benar melakukan perbuatan zina, itu ada hal-hal yang harus diperhatikan sebelum seseorang itu dijatuhi hukuman selayaknya pezina. Ada 4 hal yang harus bisa membuktikan bahwasanya mereka itu telah melakukan perzinahan. Ada 4. Nah, misalnya masih ada keraguan, maka hukuman yang dilaksanakan kepada mereka itu akan dibatalkan. Jadi apabila akan melakukan hukuman tersebut harus terbukti benar-benar pelaku pezina itu benar-benar melakukan perzinahan, bukan hanya sekedar omongan. Ini harus benar-benar ada keyakinan yang kuat bahwasanya mereka yang melakukan perzinahan, baik laki-laki maupun perempuan, itu harus ada bukti mendukung yang menyatakan kuat bahwasanya mereka itu melakukan hubungan selayaknya suami istri. Kemudian hal yang perlu diperhatikan di sini tentunya harus ada saksi yang adil, yang sejumlah 4 orang laki-laki, tidak boleh perempuan, harus laki-laki. Kenapa bukan wanita? Karena
wanita itu tidak cukup apabila dijadikan suatu bukti, maka diharuskan seorang laki-laki, 4 orang laki-laki yang adil. Tentu di sini juga 4 laki-laki tersebut masih ada syarat lagi, mereka itu harus benar-benar melihat perbuatan zina tersebut. Misal hanya ada bukti 1 orang laki-laki, itu tidak bisa memenuhi, harus ada 4 orang laki-laki, dan 4 orang tersebut harus melihat perbuatan zina tersebut di depan matanya sendiri. Nah, apabila di sini ya, keempat orang saksi tersebut ada salah satunya yang ragu-ragu, maka kesaksian itu langsung dicabut, karena di sini harus ada benar-benar keyakinan dan juga saksi yang mendukung perbuatan zina tersebut. Apabila mereka menuduh seseorang melakukan perzinahan, mereka tentunya akan mendapatkan hukuman. Apa hukumannya? Nah, di sini hukumannya, seorang yang menuduh seseorang melakukan perzinahan itu hukumannya akan dicambuk, akan didera sebanyak 80 kali. Hampir menyamai zina ya. Zina kan didera sebanyak 100 kali, ini yang menuduh sebanyak 80 kali, jadi selisih 20 kali cambukan. Dalam Quran surah An-Nur sendiri, An-Nur ayat 4, di sini tuh sudah ada larangan keras akan perbuatan zina. Karena perbuatan zina ini termasuk perbuatan yang menyimpang dari adanya tujuan dari suatu pernikahan antara pihak laki-laki dan juga pihak perempuan. Nah, tujuan dari pernikahan sendiri itu untuk membentuk kehidupan yang sakinah, mawaddah, dan warahmah antar keluarga, dan juga perbuatan kebutuhan biologis antara laki-laki dan perempuan itu di dalam pernikahan bukan hanya sebatas kebutuhan biologis saja. Sebab di sini tujuan dari pernikahan sendiri adalah menyatukan 2 jiwa dan tentu 2 hati antara laki-laki dan perempuan dalam satu naungan rumah tangga yang tentunya penuh cinta, penuh kasih sayang antara satu sama lainnya. Ayah mencintai ibu, ayah mencintai anak-anaknya, menyayangi anak-anaknya, mertua menyayangi anak-anaknya. Jadi bukan hanya sebatas kebutuhan biologis saja. Hubungan seksual bukan hanya sebatas hubungan biologis saja antara laki-laki dan perempuan. Maka hubungan seksual ini harus diwujudkan dalam suatu tujuan pernikahan agar akan menjadikan rumah yang penuh cinta, penuh kasih sayang, seperti itu. Perbuatan zina ini akan merusak arti dari pernikahan. Maka saya sendiri mengharapkan kepada anak-anak, untuk kita sebagai generasi, kalian sebagai generasi muda, generasi masa kini, sudah seharusnya menghindari perzinahan, karena perzinahan ini akan menghancurkan masa depan kalian sendiri, baik langsung maupun tidak langsung. Lantas kalian pasti bertanya kan, apakah bergaul dengan sesama lawan jenis itu dilarang? Tentu tidak, karena di sini kita kan makhluk sosial juga yang membutuhkan bantuan dari orang lain. Nah, namun di sini saya tekankan, bergaul itu boleh saja. Bergaul itu juga perlu. Namun harus dilakukan dalam batas yang wajar. Tidak boleh berlebihan, tidak boleh sampai mendekati perzinahan, karena kalian sendiri yang akan rusak.
Nah, saya harap kalian sebagai remaja bangsa Indonesia harus bisa mengendalikan diri. Bukan hanya untuk cowok ya, di sini cewek juga harus bisa mengendalikan diri juga. Karena perbuatan zina ini penuh dengan akibat buruk, tidak ada baik-baiknya, buruk saja. Karena perbuatan zina ini juga akan mengakibatkan kita akan dikucilkan. Apabila melakukan perbuatan zina, kita akan dikucilkan oleh masyarakat. Kemudian akan rusak garis keturunan kita, akan merusak kehormatan kita, kehormatan keluarga. Keturunan juga menjadi tidak jelas. Juga di sini apabila kita memiliki anak hasil dari zina, itu anak hasil zina itu tidak bisa diwalikan atas ayahnya. Mereka juga tidak bisa mendapatkan warisan. Lantas bagaimana hendaknya kita menjaga diri dari perbuatan zina? Ya, salah satunya dengan menutup aurat, dengan berbusana sesuai dengan syariat Islam, baik itu laki-laki maupun perempuan. Nah, juga untuk kalian sebagai remaja, ibu tahu bahwasanya masa remaja itu sangat-sangat ingin bergaul, bersosialisasi dengan teman-teman. Namun dalam bergaul juga sudah seharusnya menjaga pergaulan yang sehat. Karena seperti yang kita tahu bahwasanya sekarang ini banyak sekali remaja itu sudah tidak ada batasan, tidak menjaga batasan. Sekarang ini dengan hadirnya sosial media, itu banyak sekali remaja perempuan, remaja laki-laki itu melakukan perbuatan yang mendekati perzinahan, seperti layaknya chattingan di WhatsApp, chattingan di Facebook, atau di media sosial lainnya mungkin, kemudian teleponan, yang seharusnya itu tidak diperbolehkan apabila perbuatan tersebut itu mengarah kepada perzinahan. Nah, kemudian pasti kalian bertanya-tanya, apakah pantas berkomunikasi dengan lawan jenis itu dilarang? Tentu saja tidak, asalkan kita itu menjaga batas. Chattingan itu sewajarnya, teleponan juga kalau ada kepentingan. Nah, lakukanlah secara sewajarnya, karena takutnya itu kebablasan dalam berkomunikasi. Kemudian ada ketertarikan, dan ketertarikan ini mengundang nafsu. Yang nafsu kemudian kalian tidak bisa kontrol, yang kemudian akan menjerumuskan kalian dalam perzinahan. Seperti yang saya katakan tadi, jadi untuk menghindari perzinahan harus bisa kita sebagai laki-laki dan juga perempuan itu harus bisa menjaga aurat, baik laki-laki maupun perempuan. Bagian dari tubuh kita itu harus dilindungi dan juga ditutupi dari pandangan-pandangan jahat, pandangan-pandangan dari lawan jenis yang mengundang nafsu. Nah, di mana aurat dari perempuan? Nah, aurat perempuan itu seluruh tubuh kecuali wajah dan juga telapak tangan. Sedangkan aurat laki-laki itu bagian tubuh mulai dari pusar sampai dengan lutut. Maka di sini saya sarankan bagi setiap muslimah itu menggunakan gamis yang longgar. Karena Islam sendiri juga mengatur aurat wanita agar wanita itu sendiri terhindar dari mata-mata lelaki yang tidak bisa menjaga pandangan, tidak bisa menjaga nafsunya. Maka di sini muslimah, kalian teman-teman sendiri yang perempuan harus menggunakan hijab
hijab dan pakaian itu juga harus menutup seluruh tubuh. Di sini juga pakaiannya juga tidak boleh ketat, harus longgar, kemudian menutup bagian dada. Juga dalam kita menggunakan pakaian sebagai perempuan, tidak boleh pakaian yang tipis karena akan terawang, lekuk tubuh kita akan kelihatan. Oleh karena itu, mereka yang lawan jenis pasti akan mengundang nafsu bagi mereka. Itu sangat bahaya. Oleh karena itu, hendaknya kita sebagai perempuan dan teman-teman juga sebagai laki-laki berpakaianlah sesuai dengan syariat Islam agar kita terhindar dari pandangan jahat, bahaya dari luar, sehingga kita aman. Nah, selanjutnya juga untuk menghindari perbuatan zina itu wajib menjaga pandangan kita. Kita harus menjaga pandangan kita. Baik laki-laki maupun juga perempuan harus jaga pandangan. Karena mulai dari pandangan ini akan turun ke hati dan kemudian mentransfer ke otak. Dan apabila terbesit pikiran-pikiran kotor, ini hati itu akan terbesit untuk melakukan perbuatan yang tidak senonoh, yang tidak seharusnya dilakukan. Misalkan juga ada yang melecehkan seperti itu. Nah, salah satu cara kita ya dengan menjaga pandangan, dengan menutup aurat seperti itu. Nah, jadi kita sebagai perempuan harus menutup pakaian dengan longgar, laki-laki juga harus bisa menundukkan pandangannya. Sehingga kita semua itu bisa terjaga kehormatannya. Kita bisa menjaga kehormatan diri sendiri dan juga kehormatan keluarga. Seperti sekarang ini layaknya di Facebook itu, kemudian di TikTok itu banyak sekali perempuan dan juga laki-laki yang memamerkan tubuh mereka. Jadi mereka itu menggunakan pakaian itu yang sangat-sangat ketat, jadi lekuk tubuhnya kelihatan. Laki-laki juga menggunakan pakaian yang di bawah besar, sehingga di sini mereka menunjukkan aurat mereka. Layaknya mereka itu tidak punya malu. Nah, teman-teman di sini harus punya malu, jangan meniru orang-orang yang seperti itu, seperti yang di media sosial seperti itu. Karena apabila kita sebagai laki-laki dan perempuan, sebagai umat Islam tidak memiliki rasa malu, maka kita akan mudah ya memperlihatkan aurat kita, sehingga apabila lawan jenis melihat, tentunya ini akan menimbulkan fitnah bagi si perempuan dan juga fitnah bagi si laki-laki. Nah, untuk menghindari perbuatan zina, maka selain menjaga pandangan, menundukkan pandangan, kemudian menutup aurat, menjaga komunikasi, itu juga kita harus melakukan kegiatan-kegiatan yang positif, misalnya dengan beribadah, kemudian rajin puasa. Nah, dengan misal kita rajin dalam beribadah, tentunya kita akan semakin dekat dengan Allah, kita selalu mengingat Allah, sehingga apabila kita terbesit pikiran seperti itu, kita pasti istighfar, astagfirullah. Nah, bagi teman-teman sekalian di sini yang belum pernah menikah, yang nantinya akan menikah, saya sarankan untuk memperbanyak aktivitas positif agar pikiran-pikiran kita itu terkendali, pikiran kita terkontrol. Misalnya kita di sekolah itu sering-sering ke perpus untuk membaca buku. Di sana kan banyak sekali buku. Ada buku mulai dari keagamaan, dari pengetahuan sosial, komik-komik juga. Misalnya kalau
teman-teman butuh hiburan, kemudian saya sarankan juga untuk berolahraga agar badan juga sehat, pikiran juga sehat, seperti itu. Kemudian mengikuti ekstrakurikuler, karena di sini ekstrakurikuler juga sangat penting bagi kalian semua. Nah, apabila setiap hari melakukan perbuatan positif, tentunya akan memberikan pengaruh positif juga dalam kehidupan kita. Nah, dengan usaha seperti yang tadi, dengan menjaga pandangan, menutup aurat, mengisi kegiatan dengan kegiatan yang positif agar terjaga pikirannya, tentu kita akan selalu terhindar dari zina. Dengan kita bergaul dengan sewajarnya antara laki-laki dan perempuan, tentunya kita akan dalam lingkup pergaulan yang sehat. Jadi kita akan dijauhkan Allah, insya Allah akan perbuatan zina. Nah, untuk materi hari ini saya cukupkan sampai di sini karena waktunya itu sudah pergantian jam ya. Nah, sebelum kelas selesai itu, apakah dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan? Oke, berarti di sini sudah paham semuanya ya. Oke, alhamdulillah kalau begitu. Baiklah, kita cukupkan kelas di sini. Semoga ilmunya bermanfaat dan bisa diamalkan kita semua. Sampai jumpa di pertemuan minggu depan. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.